Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Jaya Krisma. Saya dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Berau. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu sejarah pemikiran ekonomi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sejarah pemikiran ekonomi, kita akan sedikit flashback mengenai apa itu ekonomi. Jadi, ekonomi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos sendiri berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos artinya adalah aturan. Adam Smith memiliki pendapat sendiri mengenai ekonomi. Ia berpendapat bahwasanya ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ekonomi merupakan segala tingkah laku manusia yang memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kepuasan bersama. Simpelnya ya cari untung di setiap situasi kali ya. Oke, itu tadi merupakan sejenak flashback kita mengenai ekonomi. Sekarang kita akan masuk mengenai pembahasan kita, sejarah pemikiran ekonomi. Nah, meskipun ilmu ekonomi belum berusia lebih dari 2 abad, namun pembahasan mengenai analisis dan juga ekonomi ini sudah berlangsung sejak lama. Kalau kita berbicara mengenai analisis, berarti sesuatu yang memang sudah kita ketahui bentuk-bentuk yang akan kita analisis. Contohnya seperti peninggalan para filsuf Yunani kuno, cendekiawan Islam, aliran abad pertengahan, itu kan semuanya sudah bisa kita analisis karena kita mengetahui bentuk peninggalan mereka. Sedangkan pemikiran ekonomi dalam buku History of Economic Analysis, Schumpeter mengatakan bahwasanya pemikiran ekonomi merupakan akumulasi dari semua pendapat dan opini tentang subjek ekonomi, terutama tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonomi yang pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian, pemikiran ekonomi adalah pendapat tentang masalah ekonomi yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat tertentu. Nah, lantas mengapa sih harus ada yang namanya pemikiran ekonomi? Pemikiran ekonomi pada mulanya muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi dipraktikkan jauh sebelum teori ekonomi muncul. Manusia memikirkan permasalahan ekonomi secara inklusif dalam masyarakat tertutup atau bersama dengan kelompok lain, dan dipengaruhi oleh pemikiran dan gagasan mereka. Mengapa perlu mempelajari sejarah pemikiran ekonomi? Salah satu jawaban yang paling tepat adalah bahwa sejarah pemikiran ekonomi memberikan sebuah wawasan untuk mengembangkan ilmu ekonomi itu sendiri, maupun sebagai bagian dari sejarah intelektual dengan cakupan yang lebih luas. Itu adalah beberapa alasan pentingnya kita mempelajari sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama, dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi, dapat dipahami berbagai pemikiran ekonomi secara lebih mendalam. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa dunia ekonomi berubah, dan saat itu terjadi maka teori-teori ekonomi harus berubah. Tanpa mempelajari sejarah, kita tidak dapat memahami kontingensi histori dan teori ekonomi. Sepanjang sejarah, ada banyak pemikiran ekonomi yang cenderung dilupakan. Mempelajari sejarah ekonomi akan membantu para ekonom menemukan kembali berbagai ide dan pemikiran ekonomi yang hebat. Bagi pemikiran ekonomi barat, pemikiran ekonomi kontemporer hanya dapat dipahami sebagai hasil dari proses sejarah. Sejarah berkontribusi dalam mempelajari bagaimana eksperimen-eksperimen untuk membuktikan teori ekonomi dapat berhasil dilakukan dalam investigasi permasalahan dalam bidang ekonomi, dan ada berbagai cara pendekatan yang sifatnya tidak transparan. Singkatnya, studi tentang metodologi memiliki hubungan yang erat dengan sejarah pemikiran ekonomi. Jadi penelusuran sejarah pemikiran ekonomi itu sangat diperlukan untuk bisa menganalisis masalah-masalah ekonomi. Meskipun dalam ilmu ekonomi menunjukkan tidak ada suatu teori ekonomi yang dapat menjawab semua problem ekonomi. Problema ekonomi bisa sama, tetapi setiap negara mempunyai sistem sosial, politik, budaya yang berbeda. Tentu penanganannya juga pasti akan berbeda. Setiap teori hanya bermanfaat untuk periode, masalah, negara tertentu.